Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast channel Andika Maulana. Kali ini gue mau bahas yang khusus lah, masih berikatan dengan cerita akhir dari perkenalan gue di podcast sebelumnya, di kisah si anak kampung itu ya. Itu cerita asli gue, dan silakan dengarkan dulu di podcast yang terakhir, kisah cerita si anak kampung itu, karena di situ ada cerita tentang percintaan gue kayak gimana. Nah di sini gue bakal bahas tips and trick move on by Andika Maulana, gitu ya. Kalau ada yang setuju, silakan lakukan. Kalau ada yang kurang setuju, silakan DM langsung ke @andika74_. Kita diskusi sama-sama, kita cari baiknya kayak gimana, dan bakal gue perbaiki podcast ini. Tapi gue harap kalian semua welcome lah ya dengan podcast gue kali ini, karena bukan asal ngomong, ini pengalaman pribadi gue yang gue lakuin, dan banyak cerita dari orang-orang tentang cara move on kayak gimana, tentang tips and trick move on yang luar biasa sih menurut gue. Di sini gue ingin bahas tips and trick move on versi Andika Maulana. Oke, pertama, gue punya mantan terakhir gue 2 tahun yang lalu, saat gue SMA ya. Gue putus ketika gue mau ulang tahun, di saat sebelum kelulusan gitu. Tapi apa yang gue lakuin? Pertama, yang gue lakuin adalah gue mencari kehidupan baru, gue mencari adaptasi baru, gue mencari lingkungan baru gitu. Karena gue bersyukurnya gue lulus sekolah saat itu, dan gue masuk kuliah saat itu juga. Jadi otomatis gue punya kehidupan baru, gue punya teman baru, gue punya sahabat baru, dan gue punya kegiatan baru gitu. Sibukin diri. Di situ gue menyibukkan diri. Bahkan gue sampai saat ini belum punya pacar lagi. Bukan karena belum move on, tapi banyak hal yang harus gue lakuin supaya gue gak gagal lagi dalam mencari pasangan. Begitupun buat kalian. Di usia yang masih muda saat ini, dikira-kiranya karir kita masih bisa cemerlang di depan ya. Di masa-masa yang akan datang karir kita masih cemerlang. Kalau emang Tuhan belum memberikan waktu kepada kita untuk menikah, untuk lebih serius mencari pasangan, jalani dulu kesendirian ini dengan serius, jalani karir ini dengan serius. Jangan sampai dengan kita mendapatkan pasangan nanti malah kita mendapat tekanan. Jangan sampai seperti itu. Justru kita harus bisa sekarang kita ngebangun. Ketika kita telah mendapatkan pasangan, mendapatkan seseorang yang klop banget dengan kita, kita jadi lebih bangun lagi, kita jadi lebih membangun lagi, bukan malah datar ataupun down ketika kita mendapatkan pasangan gitu ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan, pesan dari saya buat kalian semua yang mendengarkan, tolong, ini terutama untuk cewek-cewek ataupun untuk cowok juga mungkin bisa lah. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang nerima kita apa adanya, jangan kebanyakan menunjukkan sikap kita yang positif, jangan banyak menunjukkan kebaikan kita. Nggak salah nunjukin kebaikan, cuman sesekali kita tunjukin gitu sikap kita itu yang apa adanya. Ketika kita ngelakuin A, apakah si pasangan kita bakal nerima gitu. Karena di situ kita tuh harus banyak menguji orang yang calon pasangan kita nanti gitu. Jadi ubahlah mindsetnya ketika kita pacaran hanya untuk pacaran, bukan untuk ke jenjang yang lebih serius. Mari kita cari pasangan yang bisa diajak ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kita sering-sering ngelakuin hal yang emang kita anggap itu baik, tapi menurut orang lain itu nggak baik. Misalnya gimana ya, ketika di rumah gitu, misalnya kita makan biasanya pakai tangan, ketika sama doi makan enaknya pakai sendok karena pengen bersih, pengen ini pengen itu. Jangan kayak gitulah ya. Makan pakai tangan kan enak guys gitu. Pokoknya saya anggap kalian
ngerti lah apa yang Adika omongin kali ini gitu ya. Ketika si doi, si pasangan kita, calon pasangan kita nanti kuat dengan sikap kita yang memang kita tunjukkan apa adanya, itu ya ibaratnya lulus satu ujian gitu ya, lulus satu hambatan untuk ke yang lebih serius lagi gitu. Karena apa ya, jangan sampai kalau kita kebanyakan menunjukkan yang positif ketika pacaran, ketika calon ke yang lebih serius lagi, kita kebanyakan nunjukin yang serius, yang positif, yang baik aja terus. Jangan kayak gitu, karena nantinya ini yang ditakutkan. Tapi nggak semua orang kayak gini. Cuman ditakutkan ketika suatu saat sekali kita mengeluarkan atau melakukan hal yang si pasangan kita itu nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah terjadi sebelumnya, dia malah pergi, dia malah nggak kuat dengan kalian karena itu tadi terlalu banyak menunjukkan hal yang positif, terlalu banyak menunjukkan kebaikan, bukan bukan menunjukkan kejelekan. Karena gimana caranya kita itu mencari pasangan untuk biar dia itu apa adanya ke kita gitu. Dan gini, ketika kita mencintai orang karena cantik, itu mungkin cintanya bisa hilang ketika sudah tua. Ketika kita mencintai orang karena harta, ketika hartanya down, bisa hilang juga cintanya gitu. Tapi cintai dulu dari hatinya, cintai dari sikapnya, karena itu dibentuk dari kecil sikap itu. Jadi ketika kita mendapat pasangan yang sikapnya udah baik, udah bagus, tolong dipertahankan gitu. Dan kalau bisa kalian merubah sikap orang yang memang kurang baik, kalian rasa kurang baik, itu lakukan, karena itu bakal merubah sikap orang, bakal jadi mungkin ya bisa jadi amal juga buat kalian gitu ya. Oke, terlalu melenceng, kita lanjut lagi ke tips move on yang selanjutnya. Yang pertama, cari kesibukan. Yang kedua, jangan kebanyakan menyimpan barang-barang mantan. Jangan terlalu banyak menyimpan kebanyakan mantan. Bolehlah 1-2 yang sekiranya sangat bermanfaat buat kita disimpan, gak apa-apa lah. Cuman ya jangan sampai semuanya disimpan di museum, kan jangan sampai kayak gitu. Karena yang ditakutkan ketika kita mempunyai pasangan baru, si pasangan baru itu mengetahuinya, nanya, dia tersinggung barang dari mantan, takutnya gitu tersinggung. Atau nanti malah si pasangan yang baru itu cemburu, lebih cemburunya, takutnya parah cemburunya kan. Mending kalau cemburunya nasehatin, disimpanlah, diamanin di sini, jangan dipasang di sini gitu kan ya, bagus kan kayak gitu. Tapi kan gak semua orang kayak gitu juga ya. Lanjut, ketika kita mau mencoba move on, coba cari pasangannya yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi, bukan hanya yang nerima kita apa adanya gitu. Karena yang nerima apa adanya pun belum tentu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi gitu. Karena hidup ini rugi bagi seseorang yang kehidupannya sama seperti hari kemarin gitu. Yang sama pun udah merugi, hari ini sama dengan hari kemarin udah rugi, apalagi yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu ya kalian bisa kategorikan sendiri lah. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mencari pasangan yang lebih baik buat kita, buat Adika, dan untuk kalian yang mendengarkan, jangan dirasa sulit lah. Move on tuh gak sulit guys ya. Kalau kalian sayang banget sama si doinya, sama si pasangannya, ya mau gimana lagi. Kalau emang takdirnya tidak menjalankan untuk kita ke sana, untuk bersama dia, terima apa adanya. Karena rencana Tuhan itu indah guys. Rencana Tuhan itu pasti di luar ekspektasi kita ya. Dan kita sering-sering berdoa agar Tuhan memberikan apa yang kita mau, agar Tuhan menjalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ketika kita ingin mencintai dia, sayang dia, ingin bersama dia, tapi Tuhan tidak mengizinkan, kita berdoa gitu. Karena ketika Tuhan bilang kun fayakun, mungkin bisa aja terjadi gitu ya. Jadi jangan
putus asa untuk menjalani hidup, dan jangan putus asa untuk terus berdoa, untuk berkarya, dan terus berharap. Sekian dari Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andika Maulana.